Guys, mohon maaf kalau ada sedikit drama ya, karena pada akhirnya gue berhasil membawa pulang kamera yang sangat-sangat gue idamkan, dan akhirnya juga dibolehin sama istri gue. Oke, sekarang waktunya kita melupakan semua drama dan saatnya gue bahas kamera yang kali ini gue pegang, yaitu Canon EOS R5C. Jadi kalau kalian lihat di website resminya sendiri, itu harga dari kamera ini masih sekitar 100 juta kurang 3 juta atau ya 97 juta ya. Ya pastinya ada yang bilang ya mending beli inilah, mending beli itulah. Ya wajar aja sih kalau menurut gua. Kayak istri gue aja misalnya, dia karena nggak butuh, jadi ya buat apa beli kamera mahal-mahal ya. Tapi beda gitu sama yang orang yang butuh kamera yang punya kualitas terbaik lah istilahnya di bidang video. Tapi pastinya mereka udah mikirin matang-matang tuh hasil yang akan mereka dapat setelah membeli kamera yang cukup lumayan ini harganya. Nah beda lagi kalau gue ya, cuma karena penasaran aja sih. EOS R5C sendiri adalah varian EOS R5 yang dimodifikasi menjadi kamera sinema. Hal ini sepertinya cukup lumrah bagi brand kamera yang punya lini sinema, misal kayak A7S Mark III dengan FX3-nya, yang emang secara fisik atau spek ya kualitasnya sama aja ya, jelas ya. Begitu juga dengan kamera yang satu ini. Kalau gue lihat sih fenomena kayak gini biar kalian tuh nggak ada gap ya antara kamera mirrorless dengan juga kamera sinema. Jadi buat kalian yang dari pengguna kamera mirrorless dan pengen nyoba atau tertarik untuk menggunakan kamera sinema, itu nggak akan merasakan perbedaan yang cukup signifikan nantinya. Karena gue ngerasain sendiri ya, kalau dari tampilan UI dan juga spesifikasinya itu nggak beda jauh antara EOS R5 dan EOS R5C. Kalau misalnya megang EOS R5 itu berasa kayak 50-50 antara fotografi dan juga videografinya, tapi kalau EOS R5C ini lebih ke 70-30 ya. Ya lebih menang si videonya sih dibanding fotografinya. Ada beberapa hal yang membedakan dari EOS R5 dan EOS R5C sendiri. Salah satunya IBIS yang diangkut ya. Dari yang tadinya EOS R5 ada IBIS, di EOS R5C ini dihilangin. Nah hal ini sih kayaknya karena ini kamera khusus buat bikin video atau film, jadi biar kelihatan lebih natural aja ya. Kalau misalnya bikin film action, handheldnya jadi lebih terasa. Lagian kalau udah megang kamera sekelas profesional kayak gini, masalah stabilisasi itu pastinya ngandelin ke gimbalnya sih. Paling kalau IBIS itu lebih untuk ngurangin jitter aja. Nah kalau di EOS R5 sendiri kan emang bukan kamera khusus buat bikin film atau video gitu ya. Jadi lebih ke hybrid. Tapi jujur nih kalau gue sih lebih suka footage yang stabil, jadi lebih cocok ke EOS R5. Dan sebenarnya IBIS itu sendiri adalah salah satu keunggulan dari EOS R5 dibanding EOS R5C. Selanjutnya tampilan UI. Nah, di EOS R5C ini ada dua tampilan yang mempermudah pengguna awal atau yang baru mulai terjun ke dunia sinema ya. Kalau misal kita ke mode foto, tampilannya akan sama, kebanyakan kayak kamera mirrorless Canon seri R. Sementara kalau kita geser ke sinema atau video, tampilannya layaknya kamera sinema. Kayak misalnya settingan resolusi, frame rate, shutter speed, dan lainnya. Nah terus juga ada ini nih, adanya port timecode yang bikin kamera EOS R5C jadi semakin kelihatan kamera filmnya. Sama paling kalau dari body rada agak tebel aja ya, karena dipasangin fan atau pendingin. Karena kan yang namanya kamera buat bikin film itu dipakainya nggak sebentar ya. Pasti pemakaiannya lebih lama, jadi butuh yang namanya fan ini. Dan kemarin gue juga sempet nyoba atau ngetes langsung perekaman videonya dengan resolusi yang paling tingginya, yaitu 8K 30fps. Dan pastinya harus menggunakan memori yang memadai dong. Jadi gue pakai SanDisk CF Express ini. Yang ukuran atau size-nya gue pilih yang kecil aja sih, karena cuma buat ngetes doang. Jadi yang 256GB gue rasa cukup lah. Terus Silog 3 dan Rec 709-nya gue coba juga, ternyata masuk banget sama gradingan gue ya, fleksibel. Dan juga karena ini adalah kamera film yang nantinya akan gue pakai buat video atau konten gue ke depannya, jadi gue butuh tambahan power yang agak besar kayak gini. Baterai aslinya sendiri pakai yang LPE6NH, tapi setelah gue pakai syuting durasi 10-15 menit aja sih udah habis buat ngerekam 4K 60fps. Terus buat yang mau ngambil video dengan format RAW juga bisa, pilihannya sendiri cukup banyak ya. Kayaknya kalau gue mau bikin film layar lebar deh baru gue pakai nih RAW-nya. Tapi kalau buat bikin konten-konten aja sih di medsos, format MP4 aja nih cukup. Yang penting udah 10 bit 422 ya.
Oh ya, dibantu juga nih sama dual pixel AF-nya yang ajib banget nih. Nggak meleset sih, apalagi pas di tracking ke wajah atau mata ya, bakal ngikut terus dah. Buat fotografinya juga gue tes karena sebelumnya gue pakai kamera yang resolusinya lebih kecil dari ini, jadi kelihatan banget ya bedanya. Dan istri gue pun agak seneng sih pas gue fotoin pakai kamera ini, jadi agak sedikit lupa ya sama harganya. Secara 45 megapiksel full frame mau di zoom semuka juga masih aman. Begitu juga di low light-nya yang ISO-nya ini gue pakai tinggi, masih nggak masalah ya, tapi masih aman sih di bawah 10 ribuan. Jadi menurut gue untuk ukuran kamera sinema atau kamera film sih ya ukuran segini masih cukup compact ya dibanding dengan kamera-kamera film lainnya. Ya walaupun emang masih ada sih beberapa kamera yang ukurannya lebih compact dari ini, tapi ini sih masih aman banget ya. Dan kalau masalah stabilisasi, kalau kalian pengen hasilnya stabil, ya gue saranin kalian pakai gimbal aja ya, atau kalau nggak pilih lensa-lensa yang punya stabilisasi di dalamnya gitu. Jadi hasilnya bisa lebih sedikit stabil lah. Jadi ya tinggal tambahin dananya aja ya. So, kamera EOS R5C ini ya emang bukan diperuntukkan buat semua kalangan pastinya ya. Jadi menurut gue yang sangat tertarik dengan kamera-kamera kayak gini ya udah pasti kalau nggak pembuat film, produser, ya pokoknya orang-orang film lah ya, ataupun kayak rumah-rumah produksi gitu ya, segmennya pasti ke situ. Ya mungkin segini aja pembahasan gue soal Canon EOS R5C ini. Semoga membantu kalian gitu ya, atau mungkin kalian kepo aja pengen tahu ya nggak masalah gitu. Ya siapa tahu kalian tertarik ya mau beli. Oke, sekian dan terima kasih.